Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan al-ijma'u fi tafsir, kesepakatan ulama dalam tafsir. Innal hadisa, pembicaraan tentang perselisihan, yufhamu minhu, maka bisa dipahami adanya ittifaq atau ijma' dalam tafsir. Wahada, dan hal ini adanya ijma' dalam tafsir, sayatimu al-hadisu anhu, maka akan tuntas pembicaraan tentangnya di pembahasan ini. Ijma' dalam tafsir artinya kesepakatan para ahli tafsir di umat Islam di satu masa untuk makna satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Kehujahan ijma' adalah hujjah, dan ijma' itu ma'dudun, terhitung, bagian dari sumber syariat yang yurja'u ilaiha, menjadi rujukan dan dipraktekkan. Dan ijma' itu posisinya yakti, datang setelah Quran dan Sunnah. Walam yaqa' fi dzalika, dan tidak terjadi dalam hal tersebut, dalam ijma', khilafun, perselisihan dari orang yang yu'taddu bihi, teranggap dan diakui. Maka jika ada khilaf, ada pendapat yang berbeda, maka nanti dilihat orang tersebut yu'taddu bihi ataukah tidak. Kalau khilaf atau pendapat yang berbeda dimunculkan dari orang yang yu'taddu bihi, teranggap, ya nanti bisa tidak jadi ijma'. Tapi kalau dimunculkan oleh orang yang la yu'taddu bihi, tidak teranggap pendapatnya karena dia orang awam, karena dia bukan ahli tafsir, ya maka ya tidak teranggap. Ada namun tidak teranggap. Kemudian tidaklah disyaratkan ijma' itu harus yungkol, dikutip, dinukil untuk tafsir satu ayat. Bahkan idalam yungkol, jika tidak dinukil dalam tafsir ayat tersebut khilafun, pendapat yang berbeda, maka al-aslu, hukum asalnya, ini adalah satu hal yang disepakati oleh salaf dengan status ijma' sukuti. Ijma' sukuti artinya satu berpendapat, yang lain diam tanda setuju. Sikap para ahli tafsir terhadap ijma'. Maka jika Anda merujuk kepada para al-imam, para a'lam, para tokoh, maka kita jumpai mereka berhenti bersama ijma' dan tidak melanggar ijma'. Faedah ijma'. Di antara faedah pembahasan tentang ijma' dalam tafsir adalah yang pertama, mengetahui kadar yang disepakati dalam tafsir. Menghilangkan adanya kemungkinan yang lain al-warid yang ada pada satu teks. Rad, menyanggah orang yang menyelisih ijma', wa tashni', dan mencela keras orang tersebut. Al-ihtijaj bihi, berargumen dengannya untuk merocikan satu pendapat, ya, untuk merocikan satu pendapat fi ayatin ukhra, di ayat yang lain. Ya, para ahli tafsir yang perhatian dengan ijma'. Para ahli tafsir perhatian menyebutkan ijma', di antara orang yang paling menonjol adalah At-Tabari, Al-Wahidi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, dan yang lain. Hal yang menjatuhkan atau ya, mendorong orang untuk menyelisih ijma'. Yang pertama, lemahnya pengetahuan dengan athar salaf dan ijma' mereka. Yang kedua, bersandar kepada pendapat yang menyeleneh atau pendapat yang muncul setelah ijma'. Yang ketiga adalah bersandar kepada keyakinan yang batil dalam tafsir, dunal i'tidad, tanpa menganggap ma'ajma' alaihi salaf, ijma' salaf terhadap tafsir satu ayat. Kemudian bentuk-bentuk ijma' dan hal yang berkenaan dengan bentuk-bentuk ijma'. Mungkin kita taksimul kalam, membagi pembicaraan tentang ijma', kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ijma' yang tegas dalam lafadz, dalam redaksi, dan dalam pesan atau makna. Al-murad bidzalika, yang dimaksud dengan bagian ini adalah ma yaqau fi an-nasu, terdapat kata tegas dari ahli tafsir
tentang terjadinya ijma untuk tafsir satu lafaz atau satu makna bagi ayat. Contohnya firman Allah Ta'ala, wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon-pohon keduanya bersujud. At-Tabari mengatakan ikhtalafa ahlu ta'wil. Para ahli tafsir, takwil di sini tafsir dalam bahasa At-Tabari artinya takwil dalam bahasa At-Tabari artinya takwil. Ahli tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan bintang dalam ayat ini. Setelah mereka sepakat bahasanya yang dimaksud pohon adalah maqama ala saqin, tumbuhan yang memiliki batang yang keras. Maka padi tidak masuk dalam syajar. Kemudian macam yang kedua, ijma' ala maknan wahidin. Ijma' sepakat untuk satu makna meskipun beda-beda ungkapan para ahli tafsir untuk makna tersebut. Duna tasrihin bil ijma', tanpa penegasan adanya ijma'. Maka pembahasan ini memiliki hubungan dengan ikhtilaf tanawu, perbedaan variatif. Karena yang dimaksud dengan macam yang kedua ini adalah perbedaan variatif yang ternyata perbedaan tersebut intinya sama maknanya. Wa fi misli hadhil hal, maka dalam kondisi semacam ini mungkin bisa kita hikayatkan ijma' untuk satu makna general atau makna am yang menjadi inti dari berbagai macam pendapat-pendapat tersebut. Di antara contoh macam yang berbagai macam pendapat itu bisa dikembalikan pada satu pendapat yang bersifat kulli, bersifat general, adalah adalah berbagai macam pendapat untuk ayat. Dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada para hawari, berimalah kalian kepadaku dan Rasulku. Mereka mengatakan kami beriman. Wasyad, dan saksikanlah kalau kami muslim. Ya, yang jadi permasalahan, wa'id auhaitu ilal hawarid. Aku memberikan wahyu pada hawari. Padahal hawari bukan nabi. At-Tabari mengatakan ikhtalafat, beda-beda redaksi para ahli tafsir untuk menafsirkan firman Allah Ta'ala wa'id auhaitu. Kata beliau, wa in kanat muttafiqatal ma'ani, meskipun makna dan intinya sama. Kemudian At-Tabari menyebutkan dua pendapat dari salaf. Yang pertama mengatakan wahyu di sini maknanya qadaftu fi qulubihim. Aku masukkan dalam hati mereka. Pendapat yang kedua mengatakan alhamtuhum, aku berikan ilham kepada mereka. Kemudian di antara contoh macam yang berbagai macam pendapat itu kembali kepada intinya adalah satu makna am, satu makna yang bersifat umum. Yang disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya untuk firman Allah Ta'ala, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Min aqwalin, beliau sebutkan sejumlah pendapat dari penafsir di kalangan salaf untuk makna bilbirri. Minha, ada yang mengatakan masuk ke dalam agamanya Muhammad. Ada yang mengatakan perintah untuk taat kepada Allah dan bertakwa. Ada yang mengatakan perintah untuk sholat dan puasa dan sholat. Kemudian beliau mu'aqiban, beliau setelah mengatakan sesuatu kemudian mengatakan sesuatu yang lain. Setelah menyampaikan satu hal kemudian mengomentarinya. Maka ala hadil aqwal, pendapat-pendapat ini muaqiban beliau komentari. Wa jami'ul ladzi qala fi ta'wili hadil ayati man dzakarna qaulahu, semua orang yang berpendapat untuk tafsir ayat ini, yaitu orang-orang yang telah kami sebutkan pendapatnya, semuanya mutaqaribul makna, maknanya mirip-mirip. Karena mereka meskipun mereka berbeda tentang deskripsi kebaikan yang
yang kaum itu orang-orang Yahudi memerintahkannya kepada yang lain. Mereka sepakat bahasanya mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal, satu ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Ya, maka jika Anda renungkan perbedaan ini, Anda jumpai bahasa yang kata-kata bir itu memang lafdzun am. Lafadz umum mencakup banyak contoh. Dan apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir, maka itu adalah sekedar contoh bir. Yang contoh-contoh tersebut dan pendapat ini kembali kepada ila maknan amin wahid. Satu makna yang bersifat general. Yaitu apa? Ya, semua yang ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Itu makna generalnya. Fal ijma' maka adanya kesepakatan, ya, sepakat dan setuju dengan satu makna am tidaklah mempengaruhi adanya perbedaan pendapat dalam pemberian contoh. Ya, maka itu hakikatnya ijma'. Ya, maka mereka sepakat makna dari albir adalah ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Dan ada yang mengatakan agamanya Muhammad taat kepada Allah dan bertakwa. Ini ya, semuanya ya, perbedaan dalam dalam menjelaskan yang intinya sama. Ya, tadi beliau katakan ikhtilaf fi tamsil itu cuma beda dalam pemberian contoh. Ya. Maka kesimpulannya di diagram bentuk ijma' dan macam-macamnya. Yang pertama adalah ijma' yang tegas secara redaksi dan makna kalau ada ijma'. Kemudian yang kedua adalah ijma' untuk satu pesan meskipun berbeda ungkapan para penafsir untuk pesan tersebut tanpa ada ulama tafsir yang menegaskan kalau adanya kesepakatan. Ini terbagi menjadi dua, yang intinya adalah maknan kulli, ada yang mengatakan intinya adalah maknal am. Tadi telah disebutkan makna kulli ini telah disebutkan contohnya. Contoh untuk makna kulli ini. Tadi tentang wa'id auha itu semuanya sepakat ini bahwasanya yang dimaksud dengan auha itu bukan wahyu. Bukan wahyu kenabian. Ya, semuanya sepakat itu bukan wahyu kenabian. Ya, ada yang mengatakan itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati atau itu ilham. Kemudian ada lafdun am tadi untuk albir. Nah, kemudian pembahasan poin yang ketiga berkenaan dengan ijma', ihdas memunculkan pendapat yang baru dan penerapannya dalam tafsir. Pembicaraan di sini mabniun dibangun di atas kemungkinan dimungkinkannya Al-Quran liwujud minal ma'ani, memuat banyak pesan yang ini ditangkap oleh sekelompok orang tanpa yang lain. Dan itu satu hal yang valid. Ada orang yang menangkap satu pesan yang tidak ditangkap oleh yang lain. Akan tapi pembahasan ini huna di sini yunsabu ditujukan ala kubuli hadil muhtamalat, diterimanya kemungkinan ini ataukah tidak diterima, berikut ini rinciannya. Maka makna yang mungkin dikandung oleh satu ayat itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, tafsiran baru, pendapat baru dalam penafsiran yang memang mungkin menurut ayat. Dan ini tidak bertentangan dengan tafsiran salaf secara keseluruhan. Kemudian tafsiran yang baru yang memang dimungkinkan menjadi makna bagi ayat, namun ini yang kudu bertentangan dengan semua perkataan para salaf secara total. Ya, rincian tentang hal tersebut dengan contoh sebagai berikut.
Macam yang pertama, ihdatsu maknan memunculkan maknan tafsirin sahihin, memunculkan satu makna penafsiran yang benar yang tidak bertentangan dengan perkataan para penafsir di kalangan salaf sama sekali. Min amsilatil ma'ani, maka di antara contoh-contoh makna yang ditambahkan oleh orang belakangan dan ini tidak bertabrakan dengan tafsir salaf adalah mawarada, apa yang terdapat untuk tafsir firman Allah Ta'ala, wahai manusia, disampaikan kepadamu satu permisalan, dengarkanlah. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mampu menciptakan lalat meskipun mereka berkumpul untuk menciptakan lalat. Dan seandainya lalat itu mengambil dari mereka sedikit pun, dari berhala mereka sedikit pun, mereka berhala tidak bisa menyelamatkannya. Maka lemahlah at-talib wal matlub. Ya, maka lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Kalau nggak salah maknanya demikian. Dha'ufa at-talib, talib maknanya as-sonam, al-ma'bud yang disembah. Al-matlub artinya ad-dubab, lalatnya. Lemahlah yang mau mengambil apa yang diambil oleh lalat, berarti berhalanya, dan lemah juga makhluk yang mau dikejar, mau dikejar, yaitu si lalat. Wa muhasilatu, dan inti dari perkataan salaf untuk tafsir ayat ini, bahasanya lalat idza waqa'a ala syai'in min ta'amil alihah, jika dia hinggap di makanan untuk berhala, makanan sesajen untuk berhala atau parfum sesajen untuk berhala, maka berhala-berhala tersebut tidak mampu menyelamatkan parfum dan makanan yang diambil. Walakadzalika alladzina ya'budunahu, dan orang bahkan para penyembah berhala tersebut juga tidak bisa menyelamatkan, mengejar lalat kan, mengambil apa yang tadi diambil, mengambil kembali apa yang diambil oleh si lalat. Nah, muncullah di zaman al-hadir, zaman sekarang, nadharun akhar, sudut pandang yang lain tentang masalah dzubab, lalat itu mengambil dari berhala. Ya. Yaitu apa? Ada pandangan ilmuwan yang mengatakan bahwa jika makanan tersebut makanan yang keras, maka lalat rumah itu menghasilkan, mengeluarkan alaihi pada makanan yang keras tadi, dia keluarkan dari perutnya sejumlah enzim dan sejumlah al-asair al-hadimah, perasan al-hadimah yang mengunyah, menghancurkan, yang dia bisa menghancurkan. Bil idhofah, ditambahkan enzim tadi, ditambahkan pada lu'ab, pada air liur si lalat. Wahadihi, dan enzim ini dan asair tadi, tabda'u mulailah idzabah, menghancurkan, melembutkan mataqa alaihi minat ta'amis salbi, makanan yang keras yang dihinggapi si lalat, fauran, segera. Mimma yumakin, sehingga karena segera segera hancur, maka yumakin memberikan kemampuan bagi si lalat untuk menghisap makanan keras yang sudah menghancur karena enzim tadi. Dia hisap pakai khurtum, pakai belalainya dan bagian-bagian dari mulutnya yang memiliki tabiah karakter isfanjiyah. Spon. Satu raga yang lembut, elastis, luas pori-porinya. Istakmal istihmam, dipakai untuk mandi, untuk membersihkan dan yang lainnya karena punya daya hisap air yang kuat. Apa itu? Spon kan?
Bi ajza'i famiha, bagian dari mulut-mulut lalat itu punya karakter seperti spon. Nah karena seperti spon menghisap kuat, tidak mungkin bisa diselamatkan. Abadan sama sekali. Dikembalikan dan diselamatkan tidak mungkin sama sekali. Wa min thamma, maka dari sana la yumkinu, maka tidak mungkin apa yang diambil oleh lalat itu diupayakan untuk kembali abadan sama sekali, dan tidak mungkin diselamatkan fi ayyi halim minal ahwal, dengan dalam kondisi apapun. Nah, mengambil makanan yang dilakukan lalat jenis semacam ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh salaf. Kilahuma, kedua-duanya, yashmuluha, tercakup dalam kata-kata as-salb. Oleh karena itu boleh menghamal makna ayat dengan dua makna di atas dalam kondisi semacam ini. Kemudian macam yang kedua, tafsir yang baru yang dimungkinkan oleh ayat, namun ini membatalkan perkataan dan tafsiran salaf secara total. Fi hadhil hal, maka dalam kondisi ini tidak sah al-qaulu, berkata dengan tafsiran yang baru. Li'annahu yalzamu minhu, maka karena konsekuensinya bahasanya makna ayat ini tidak diketahui oleh semua generasi umat Islam sampai munculnya tafsiran yang baru ini, dan ini menyelisihi logika ilmiahnya kaum muslimin. Contohnya adalah waroda, terdapat untuk tafsir firman Allah Ta'ala permisalan orang-orang yang menjadikan bagi selain Allah aulia sesembahan seperti ankabut, seperti laba-laba yang memiliki rumah. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba seandainya mereka berilmu. Al-Baghawi mengatakan seperti laba-laba yang memiliki rumah linafsiha, untuk dirinya yang dia bertempat di rumah tersebut. Wa inna baitaha, dan bahasanya rumahnya itu sangat lemah, wal wiha, dan lemah, tidak bisa mencegah panas dan dingin. Demikian juga berhala tidaklah memiliki untuk para penyembahnya manfaat, tidak pula bahaya. Wa hadzal makna ayat semacam inilah yang sar alaihi, dianut oleh para ahli tafsir sejak masa sahabat sampai zaman ini. Hatta sampai muncullah dirasah, satu penelitian tatahaddas yang membicarakan tentang al-wahan al-istimai, kelemahan sosial di rumahnya laba-laba. Fakil, maka ada orang yang mengatakan ilmu modern, al-ilmu al-hadis, ilmu modern mengkabarkan pada kita bahasanya yang namanya lemah di sini tidaklah yang dimaksudkan lemahnya materi pembentuk rumah laba-laba. Namun wahana silati, lemahnya hubungan al-istimaiyah sosial dan pecahnya keluarga di rumah si laba-laba. Kenapa? Karena yang perempuan menguasai laki-laki. Karena laba-laba betina itu yang menjadi kepala rumah tangga, kepala rumah tangga di rumah si laba-laba. Ini ada yang menafsirkan demikian. Wahada, dan tafsiran ini yalzamu minhu, berkonsekuensi bahasanya makna firman Allah Ta'ala rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, itu adalah al-alghas. Itu adalah teka-teki yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jahila maknaha, maknanya tidak diketahui oleh semua orang terdahulu kecuali orang ini. Alladzi dhahaba ila hadzal madhabil jadid, yang berpendapat dengan pendapat yang baru ini untuk makna ayat di atas. Wala raiba, dan tidak diragukan bahasa ini menunjukkan kesalahan dalam kesalahan tafsir ini. Dan tafsir ini bukanlah yang dimaksudkan. Laisa muradan bihadzal makna, tidaklah ya, bukanlah makna ini yang diinginkan. Kesimpulannya tentang permasalahan memunculkan pendapat baru dalam penafsiran itu ada dua macam. Ada yang boleh, yaitu memunculkan
makna tafsirin sahihin, penafsiran yang baru yang betul yang tidak berlawanan dengan pendapat atau tafsiran salaf sama sekali. Kemudian macam yang kedua memunculkan pendapat dalam penafsiran yang betul namun itu berlawanan dengan pendapat salaf bil kulliyah secara keseluruhan. Maka untuk jenis yang kedua la yasihu al-qaulu al-hadis, tafsiran yang baru tersebut tidak sah. Sedangkan jenis yang pertama boleh menghamal memaknai ayat dengan dua makna tersebut dua-duanya. Makna tafsiran kalamus salaf dan tafsiran yang baru. Ya, kita lanjutkan di pasal yang kelima yang terakhir, qawaidut tafsir wa tarjih. Kaidah-kaidah dalam tafsir wa tarjih dan dalam merajihkan beberapa pendapat dalam bidang tafsir. Halaman 105, pengertian qawaid tafsir dan tarjih. Yang pertama, pengertian kaidah. Kaidah adalah satu hukum general yang dhabiqu yang cocok berlaku untuk juz'iyatin katsirah, banyak perkara. Semacam semua perempuan itu melahirkan. Catatan kaki. Al-qaidah, kaidah itu adalah asal satu landasan, tercakup di bawahnya banyak contoh. La takhuju anhu yang tidak lepas darinya. Fa'idha kharaja misalun, kalau ada yang keluar dari kaidah, namun cuma misalun satu saja dari al-asal, fa'ina infiradun, maka itu bersendirian yang tidak merusak kaidah, cuma menjadikan kaidah ini kaidah aghlabiyah, berlaku untuk umumnya dan tidak untuk semua. Itqad yakulul qail, karena boleh jadi ada orang yang mengomentari kaidah di atas, ada loh inas, ada loh perempuan yang aqim, mandul, tidak melahirkan. Nah, adanya hadas sinfu, jenis perempuan semacam ini tidak merusak kaidah. Bal hiya aslun fi kulli unsan. Bahkan kaidah tersebut adalah landasan untuk semua perempuan yang melahirkan. Tidak ada laki-laki yang melahirkan, perempuan yang melahirkan. Wa kharaja al-aqim, sedangkan perempuan yang aqim, yang mandul, itu keluar dari kaidah mimbabil mukhalafatil asli, dari bab menyelisihi al-asal bukan yang lain. Sehingga yang dimaksud dengan kaidah dalam ilmu usul tafsir adalah kumpulan kaidah yang digunakan oleh seorang penafsir untuk menjelaskan makna firman Allah atau merajihkan sebagian makna yang mungkin dibandingkan makna mungkin yang lainnya. Pengertian qawaid tafsir. Sehingga qawaid atau kaidah tafsir adalah al-ahkam wa dhawabit, hukum dan dhawabit akhlabiyah, kaidah yang bersifat umumnya, allati yutawassalu biha, yang akan mengantarkan pada pengetahuan tentang makna Al-Quranul Karim dengan pengetahuan yang benar. Nah, kaidah-kaidah tafsir itu memiliki sifat bimayali sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah istiqra'iyah, hasil dari penelitian. Kemudian yang kedua adalah aghlabiyah, mencakup umumnya kasus. La yalzam, tidak harus kuliah semua kasus. Yang ketiga, kaidah ini diambil dari sejumlah ilmu. Yang keempat, kaidah-kaidah ini berkenaan dengan penjelasan makna dan sejumlah faedah dan istimbat yang ada di baliknya. Lakin alladzi ya'nina asalatan, namun yang aslinya itu menjadi perhatian kita huna di sini adalah ma yakunu lahu atharun fil makna, kaidah-kaidah yang memiliki pengaruh secara makna. Contoh kaidah tafsir. Apa yang tidak disebutkan secara vulgar dalam Al-Quran, fala faidata fil makna, tidak ada faedahnya secara makna, tatarotab yang menjadi dampak jika disebutkan.
Misalnya Al-Quran cuma menceritakan ada anjing Ashabul Kahfi. Ini anjing jenis apa, holder, apa-apa. Itu menyebutkannya tidak ada faedahnya. Menelitinya, oh ini anjing ini, gitu. Nggak ada faedahnya. Kemudian ini kaidah penting, hadful muta'alliq al-ma'mul fihi, membuang muta'alliq atau muta'allaq yang menjadi kaitan, al-ma'mul fihi yang menjadi sasaran amal atau objek pekerjaan, yufidu ta'mimal makna, menunjukkan bahasanya maknanya itu general, namun ingat munasib lahu, yang cocok baginya. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di antara contohnya dan di antara rezeki yang kami, sebagian dari rezeki yang mereka yang kami berikan padanya, mereka infakkan. Mereka infakkan kemana? Tidak disebutkan. Ini namanya hadful muta'allaq al-ma'mul fihi. Diinfakkan kemana? Tidak disebutkan. Maka yufidul umum. Maka diinfakkan dalam semua hal. Namun munasib lahu. Semua hal yang merupakan kebaikan. Bukan semua hal begitu saja. Namun mereka infakkan, mereka belanjakan dalam makna ta'mim, makna yang munasib. Semua jalan-jalan kebaikan. Kemudian datangnya perkara masa depan dengan menggunakan bentuk fi'il madhi, itu ifadah untuk menunjukkan pasti terjadi. Contohnya di surat An-Nahl, ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang kiamat, jangan kalian minta disegerakan. Seharusnya ya'ti amrullah. Digunakan ata amrullah untuk menunjukkan pasti terjadi. Kemudian yang keempat, yuhmalul Qur'anu, Al-Quran, ayat Al-Quran itu dihamal, dimaknai alal absah, dengan versi yang paling fasih dari sejumlah versi i'rab, versi cara baca Al-Quran. Ini i'rabnya yang fasih itu jadi fa'il atau jadi apa, nah mana yang paling fasih itu yang dipakai. Kemudian yang kelima, kaidah, sebenarnya kaidah dalam ilmu balaghah, jumlah ismiyah itu menunjukkan sesuatu yang stabil, tidak berubah-ubah. Jumlah fi'liyah itu menunjukkan al-hudus, sesuatu yang baru dan berganti. Kemudian tafsir salaf dari sisi bahasa itu jadi hujah, yuhtakamu ilaihi, yang menjadi wasit kalau terjadi perselisihan untuk sisi bahasanya dan sisi tafsirnya. Kemudian yang ke-8, jika terdapat tafsiran lafadz dengan lebih dari satu makna bahasa yang benar, yang memang ayatnya memungkinkan untuk dimaknai dengan itu semua tanpa ada pertentangan, maka boleh menafsirkan dengan semua makna yang mungkin tadi ala sabili tanawu'il wujuhi, dengan status variatif bentuk dalam penafsiran. Kemudian jika tanaza'a al-lafdha, jika satu kata itu diperebutkan antara pengertian syar'i dan pengertian bahasa, maka yang dimenangkan adalah pengertian syar'i. Li'anna syari'a ma'niyun, karena syariat itu ma'niyun, perhatian untuk menjelaskan syariat, bukan menjelaskan satu kata dari sisi bahasa Arab. Kemudian kaidah yang lain, tidak boleh menafsirkan lafadz Al-Quran bighairi, berbeda dengan apa yang dikenal oleh orang Arab dalam perkataan mereka, yaitu orang Arab saat turunnya ayat. Maka ini bantahan untuk orang yang menafsirkan darah dengan atom. Darah dengan atom tidak dikenal oleh orang Arab. Biarkan darah itu sebagaimana maknanya, maksudnya sesuatu yang kecil. Kalau zaman sekarang yang atom, ternyata setelah bertambahnya pengetahuan manusia, atom itu juga masih kurang kecil. Ada unsur-unsur penyusun atom ternyata. Kemudian yang ke-11, ketika ingda ta'adudi makna lafzi,
ketika berbilang dan beragam makna satu kata, maka ada labudda, pasti ada ihtimalus siyak lil makna. Ada kemungkinan yang itu kemungkinannya adalah kemungkinan berdasarkan siyak, rentetan kalimat. Lil makna, untuk makna yang dipilih untuk lafadz. Itla yakfi fihi, maka tidaklah cukup dalam masalah ini sihatu itlaqi fil lughah, benarnya penggunaan kata ini secara bahasa. Ya, maka ketika satu kata ini punya beberapa kemungkinan makna secara bahasa, maka cara untuk mengambil tafsiran, memilih tafsiran yang tepat itu melihat siyak. Itu melihat rentetan kalimat. Rentetan kalimatnya tentang apa? Ini membahas apa? Itu yang lebih dimenangkan. Itu yang menjadi al-mukhtar. Al-makna al-mukhtar lil lafzi. Itu pakai siyak. Rentetan ayat-ayat sebelumnya tentang apa, ayat-ayat setelahnya tentang apa. Wasayati fi mabahasani, di mabahasani ya, akan datang kajian ringkas untuk contoh-contoh dari qawaid tafsir plus contoh penerapannya. Waqad tahtamilu, dan terkadang dimungkinkan ya, sebagian ayat Al-Quran dimungkinkan aktsar min maknan, lebih dari satu makna. Maka perlu dikompromikan atau ditarjih sebagiannya daripada yang lain, tergantung bentuk perbedaannya. Oleh karena itu tarjih punya kaedah-kaedah, bayanuha fi mayali, penjelasannya sebagai berikut. Pengertian kaedah tarjih dalam tafsir. Yang dimaksud dengan kaedah tarjih dalam tafsir Al-Quran adalah hukum ilmiah yang bersifat mencakup semua atau mencakup mayoritas. Yutawassalu biha, bisa dijadikan sebagai alat pengantar ilal adhar min bainil aqwalil mukhtalifah, untuk mendapatkan dan menemukan al-adhar, pendapat yang paling kuat dari berbagai macam pendapat yang al-mukhtalifah, beraneka ragam, untuk penjelasan makna Al-Quran. Urgensi kaidah tarjih dalam tafsir. Kaidah tarjih di antara topik penting dalam ilmu usul tafsir. Wahiyah, dan kaidah tarjih ini tumasil, merepresentasikan juz'an, satu bagian dari cara berinteraksi dengan atau bersama perselisihan dalam bidang tafsir. Wawujuduha, dan adanya kaidah untuk menafsir fi tafsir min tafsir, di satu tafsir ya, akan menambah tafsir tersebut semakin kuat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi si penafsir. Maka kaidah itu bermanfaat bagi si penafsir dalam pilihan tafsir yang dia ambil min jihad, dari satu sisi, dan dari sisi tawazun hadil, kesetimbangan pilihan-pilihan ini dari sisi yang lain. Apa yang dimaksud kesetimbangan? Maka Anda tidak menyaksikan adanya perbedaan dan keguncangan dalam al-ikhtiyar, dalam pemilihan pendapat. Fil mawadi al-mutamathilah, untuk ayat-ayat yang semisal atau yang serupa. Kemudian manfaat yang kedua dari sisi pembaca buku tafsir. Maka dari kaidah tafsir ini si pembaca bisa mengambil faedah ta'alluman, belajar kaidah tarjih dalam tafsir dan tatbikon, penerapan. Summa yumkinu, kemudian memungkinkan baginya memanfaatkan kaidah tersebut fima idza syara'a, jika dia sudah memulai fit tafsir, ya, membuat dan menulis tafsir atau menjelaskan penafsiran. Kemudian ahli tafsir yang paling menonjol perhatian dengan kaidah tarjih dalam bidang tafsir, Muhammad bin Jarir at-Tabari, catatan kaki 2. Dan beliau adalah min aksaril mufassirin, termasuk ahli tafsir yang paling banyak menggunakan kaidah. Sampai-sampai hampir-hampir tidaklah beliau merajihkan kecuali dengan menyebutkan kaidah tarjih yang beliau pegangi.
Kemudian Ibnu Jizi Al-Kalbi. Pokoknya beliau telah menegaskan di mukadimah tafsirnya tentang kaidah tafsir. Ya, di antara contoh kaidah tarjih dalam tafsir. Catatan kaki, mungkin kita bisa istifadah dari dua buku yang penting dalam masalah ini. Buku karya Dr. Husain Al-Harbi yang judulnya Qawaid Tarjih Indal Mufassirin. Kemudian buku karya Dr. Khalid Sabat judulnya Qawaidut Tafsir. Wahua dan buku ini yastamilu memuat sejumlah kaidah tarjih. Demikian juga bukunya Syekh Khalid As-Sabat itu memuat kaidah-kaidah umum yang mungkin diambil faedahnya oleh penafsir ketika menafsirkannya. Wa illam yakun thamata khilafun fil ayat, meskipun tidak ada perbedaan hunaka thamata di sana tentang khilafun perbedaan fil ayati untuk ayat. Di antara kaidah tarjih, tafsirnya Nabi lebih didahulukan daripada yang lainnya. Dan hukum asal untuk berita dan hukum bersifat umum tidaklah dimasuki taksis kecuali dengan dalil dan alasan. Kemudian tafsiran yang mencocoki siyak, rentetan kalimat, depan dan belakangnya, ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya itu lebih layak untuk ditarjih dibandingkan yang lain. Kemudian pendapat yang populer dalam bahasa Arab lebih dimenangkan dari pendapat yang lebih sedikit, apalagi pendapat yang nyeleneh. Kemudian pendapat tafsir yang disepakati atau minimal menjadi pendapat jumhur itu lebih dimenangkan daripada yang lainnya. Kemudian tafsir yang mencocoki urutan kalimat dalam ayat lebih utama dibandingkan untuk menjadi pendapat kita dibandingkan tafsiran yang mengharuskan takdim wa takhir. Kemudian hukum asal ini kaidah dalam bahasa sebenarnya. Al-aslu hukum asalnya mengembalikan domir atau yang seperti domir kepada akrabi madhkurin. Hal yang telah disebutkan yang paling dekat. Kemudian berpendapat selarasnya domir lebih utama pendapat tafsir yang itu menunjukkan kalau domir itu selaras itu lebih utama untuk diambil daripada terpecah-pecahnya rujukan domir. Ini ada 4 domir, yang 2 ini merujuknya ke A, yang 2 merujuknya ke B. Nah, ini dibandingkan ini 4 domir semuanya merujuk ke A. Ini lebih bagus tafsiran yang 4 domir kembalinya ke 1 saja. Dan akan datang di pembahasan yang ketiga, kajian ringkas untuk contoh-contoh dari qawaid tarjih plus contoh-contoh penerapannya. Maka kesimpulan tentang qawaid tafsir ada 2 macam, yaitu qawaid tafsir itu sendiri yaitu sejumlah hukum dan dhawabit, kaidah aghlabiyah yang berlaku untuk mayoritas kasus. Ya tawassalu biha yang bisa menjadi alat pengantar ila ma'rifati ma'anil Quran, untuk mengetahui makna dari Al-Quranul Karim, pengetahuan yang betul. Qawaid tarjih dalam tafsir. Ada sejumlah hukum ilmiah, ada yang bersifat kuliah mencakup semua, atau aghlabiyah mencakup mayoritas. Yang dipakai oleh seorang penafsir untuk yudhir, menampakkan ar-rajih, mana yang kuat dari berbagai macam pendapat yang berbeda-beda ini. Fibayan untuk menjelaskan ma'anil Quranul Karim, sejumlah makna Al-Quranul Karim. Ya, maka yang namanya untuk memahami ayat itu ada istilah dalam bahasa Arab, demikian juga kalimat. Demikian juga dalam ayat itu ada yang namanya takdim wa ta'khir. Maka jika ada satu ayat, tafsiran versi pertama itu kalau kita pakai tafsir versi pertama tidak ada takdim dan takhir. Tapi kalau pakai tafsir yang kedua itu ada takdim dan takhir,
maka yang lebih dimenangkan adalah yang tidak mengandung takdim wa ta'khir. Ya, contoh takdim wa ta'khir, ada ayat tentang Nabi Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ini ada ayat inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Nah, mutawafika itu jika ditafsirkan dengan wafat, padahal kita mengimani Nabi Isa itu masih hidup, nanti turun di akhir zaman baru kemudian wafat. Kemudian tadi kan ini mutawafika wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ke sisiku Allah. Ya, maka kalau mutawafika itu diartikan wafat alias mati, meninggal dunia, maka di sini ada takdim wa ta'khir. Makna ayat inni rafi'uka ilayya thumma muwaffika. Jadi punya ayatnya ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ini mutawafi dulu baru rafi'uka ilayya. Ini fihi takdim wa ta'khir. Karena menurut realitanya inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Matinya nanti. Tapi lain halnya kalau mutawaffika dimaknai dengan menggenggam. Ada ahli tafsir yang mengatakan bahasanya mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Mutawaffika artinya menggenggam nyawamu. Ya, maka kalau pakai kaidah ini, tafsiran yang mencocoki urutan kalimat, urutan kata dalam ayat itu lebih layak untuk dikuatkan dibandingkan tafsiran yang menuntut ayat itu kita maknai dengan takdim wa ta'khir. Ya, demikian kita sisakan 4 lembar untuk kita baca ba'da zuhur. Kemudian nanti setelah selesai tadi atau sejak kemarin khulasah fasal tidak kita baca, nanti khulasah fasal akan kita baca ya setelah kita selesaikan 4 lembar yang tersisa. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.